Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Agnia Edina Putri dengan NIM 2004332 dari Program Studi Administrasi Pendidikan kelas 4B. Di sini saya akan memaparkan terkait penelitian kelompok yang berjudul Sanksi Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Umat Islam. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Adapun tema dari penelitian ini yaitu Hukum Islam dengan judul Sanksi Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Perspektif Umat Islam. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup secara bermasyarakat dan berkelompok. Pada kenyataannya, di dalam kehidupan sering terjadi interaksi antar manusia. Hal inilah yang dapat menimbulkan salah satu perbuatan kejahatan yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan pendekatan seksual secara memaksa yang dilakukan seseorang atau sekelompok terhadap orang lain. Dalam pendekatan tersebut, menetapkan seseorang sebagai objek minat yang tidak diinginkan dan bersikap merendahkan. Perbuatan yang dilakukan ini dapat berupa pernyataan atau kata-kata yang tidak senonoh, menyentuh bagian tubuh yang vital, pertanyaan tentang kehidupan seksual seseorang, dan hal tersebut dapat dipastikan merugikan salah satu pihak yang pada akhirnya menjadi permasalahan dalam masyarakat. Indonesia, sebagai negara dengan umat Islam terbesar, haruslah paham akan pentingnya hukum yang mengatur tentang pelecehan seksual. Namun, dalam hukum Islam, belum menerangkan bagaimana hukuman yang jelas bagi pelaku pelecehan seksual. Dalam Al-Quran, tidak ada pernyataan tentang pelecehan seksual, hanya saja menerangkan tentang zina. Zina merupakan perilaku yang merusak ketentuan perkawinan yang secara jelas sangat tercela dan dapat menurunkan harkat dan derajat seseorang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32. Kasus pelecehan seksual yang sering terjadi di lingkungan pendidikan, salah satunya di perguruan tinggi yang sering terjadinya kasus pelecehan seksual. Berdasarkan pemaparan Mendikbudristek, yaitu Nadiem Makarim, mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual meningkat sepanjang Januari hingga Juli 2021, yang mana terjadi sekitar 2.500 kasus. Pelecehan seksual terjadi di perguruan tinggi antara mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, dan karyawan. Korban yang dilecehkan memberikan respon yang cukup beragam karena kurangnya pemahaman tentang prosedur pelaporan atau ketiadaan mekanisme resmi atau atas apa yang mereka alami. Dengan begitu, banyak kasus-kasus muncul yang hanya ditangani oleh individu dosen dan pihak struktural kampus, namun dengan penanganannya yang sangat terbatas, maka memahami hukum Islam terhadap pelecehan seksual sangatlah penting, supaya dapat dijadikan sebuah ketentuan dalam menangani kasus pelecehan seksual, terutama di perguruan tinggi. Adapun penelitian sebelumnya terkait sanksi pelecehan seksual dalam pandangan hukum Islam, yaitu oleh Yayah Ramadian dengan judul Pelecehan Seksual dilihat dari kacamata hukum Islam dan KUHP. Objek penelitian dari penelitian sebelumnya oleh Yayah Ramadian yaitu pelecehan itu sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, sebab perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital, dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh, sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenanginya. Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian sebelumnya yaitu metode descriptive analysis, yaitu metode penelitian ilmiah yang menggunakan data dengan tujuan tertentu dan dianalisis serta dijabarkan guna mengetahui kebenaran dari data yang diperoleh. Adapun hasil dari penelitian sebelumnya oleh Yayah Ramadian, yaitu dalam hukum Islam, sama seperti halnya dalam KUHP, tidak terdapat ketentuan-ketentuan hukuman yang jelas dan terperinci terkait hukuman tindak pelecehan seksual, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis.
Dengan demikian, hukuman bagi tindakan pelecehan seksual akan dikenakan hukuman ta'zir, yaitu jenis hukuman yang tidak terdapat dalam ketentuan nas, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Hukuman ini diberlakukan kepada orang yang berbuat maksiat atau melakukan jenis pidana tertentu yang tidak ada sanksi dan kifaratnya. Dari penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya oleh Yaya Ramadian, kita kembali lagi ke penelitian yang telah saya lakukan, yaitu sanksi pelecehan seksual di perguruan tinggi dalam perspektif umat Islam. Adapun dalam penelitian ini, yang telah saya lakukan yaitu melakukan wawancara dengan ustazah, kemudian menyebarkan kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan terkait pelecehan seksual kepada para mahasiswa. Adapun penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui analisis hukum Islam terkait kasus pelecehan seksual, kemudian untuk mengetahui peraturan yang mengatur kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pandangan umat Islam terhadap sanksi pada pelaku pelecehan seksual, khususnya yang terjadi di perguruan tinggi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan peringatan kepada para sivitas akademik agar dapat terhindar dari pelecehan seksual yang sering terjadi di perguruan tinggi, kemudian menginformasikan perspektif hukum Islam terhadap adanya kasus pelecehan yang ada di perguruan tinggi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survei dengan metode penelitian deskriptif analitis, yang dimana survei ini merupakan penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik itu tentang institusi sosial, ekonomi, ataupun politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Metode survei deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan datanya. Survei dilakukan untuk mengamati dan mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas terhadap suatu masalah yang akan diteliti. Setelah dilakukan pengamatan, maka akan diuraikan secara deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan suatu fakta-fakta yang bersifat faktual. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab. Sedangkan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab mengenai suatu topik tertentu. Temuan dari penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama pengertian pelecehan seksual, di mana pelecehan seksual ini secara etimologi dapat diartikan sebagai segala bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, tersinggung, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan. Dalam sisi pendidikan, banyak para pelajar yang mengalami efek buruk dari sisi akademik sebagai akibat dari pelecehan seksual, seperti berkurangnya kepuasan akademik dan berkurangnya performa dalam belajar. Adapun kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu sejalan dengan penelitian sebelumnya, di mana dalam KUHP dan hukum Islam sangat jelas mempunyai persamaan mengenai sanksi pelaku pelecehan seksual, yakni sama-sama belum jelas dalam ketentuan hukumnya, baik itu dalam hukum Islam maupun dalam KUHP. Sedangkan perbedaannya sangat jelas, di mana dalam hukum Islam merupakan hukum yang berisikan norma-norma yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syari. Dalam konsep ini, Allah adalah norma yang bersifat omnisiden dan transendental. Karena itu, kebenarannya mutlak dan pasti. Dalam kebenaran mutlak itulah dapat dikenakan sanksi yang sangat hakiki. Kaitannya dengan masalah kejahatan kesusilaan, yakni selain dikenakan sanksi, juga dikenakan denda atau dera yang dibebankan kepada pelaku atau yang berbuat. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.